Poin yang ke-8 masih berkaitan dengan wudu, yaitu al-umurul lati yustahabbu lahal wudu, perkara-perkara yang disunnahkan kita untuk berwudu. Iya. Jadi apa saja ibadah-ibadah atau hal-hal yang kita sebelumnya disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada banyak ya, ada 10. Ada 10. Yang pertama adalah berzikir inda dzikrillahi ta'ala wa du'aihi, ketika kita mau berzikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasannya beliau memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang khabar Abu Amir. Abu Amir seorang sahabat yang lain yang menitipkan salam kepada Rasulullah melalui Abu Musa al-Asy'ari. Qala lahu, Abu Musa bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Amir bilang kepada Abu Musa al-Asy'ari, aqri an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam minnis salam, tolong bacakan, sampaikan dariku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Wa qul, dan tolong mintakan kepada Nabi, qul lahu istaghfirli, ya, tolong doakan istighfar, ampunan untukku. Maka Abu Musa pun menyampaikan permintaan Abu Amir. Falamma akhbara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fatawadda'a minhu thumma rafa'a yadayhi thumma qala. Nah, setelah Nabi diberitahu itu, maka Nabi pun enggak langsung ya mendoakannya, tapi Nabi minta dibawakan air wudu terlebih dahulu. Kemudian Nabi berwudu. Nah, setelah selesai berwudu, baru Nabi berdoa, Allahumma gfir li Ubaidin Abi Amir. Itu tadi ya, sahabat yang nitip salam dan minta didoakan itu kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dan ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, jadi poinnya dari hadis itu adalah bahwa sebaiknya ya, namanya juga sunnah. Sunnah itu secara istilah ilmu fikih adalah satu perbuatan yang kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Berarti sebaiknya diapakan? Dikerjakan, dilakukan. Jadi sebaiknya kalau kita mau berdoa, mau berzikir, itu berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, disunnahkan berwudu ketika sebelum tidur. Al-wudu'u 'inda an-naum. Berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu di Sahih Bukhari dan Muslim juga, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala shiqqikal ayman." Kalau kamu ingin mendatangi tempat tidurmu, maksudnya mau tidur, maka berwudulah terlebih dahulu seperti engkau berwudu mau salat. Kemudian habis itu thumma ittaji'. Ittaji' ya, berbaringlah pada bagian tubuhmu yang sebelah kanan. Ya, hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, disunnahkan berwudu setiap kali kita berhadas. Ya, jadi usahakan kita itu dalam kondisi punya wudu selalu, dalam kondisi suci. Berdasarkan hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu taala anhu, ya. Dan ini hadis juga sahih dalam Jami' Tirmidzi. Beliau mengatakan, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman
Fada'a Bilalan, ini tentang Bilal ya. Bilal itu kan salah satu keutamaannya apa? Sudah terdengar terlebih dahulu suara apanya? Suara terompahnya, sendahnya itu di sendalnya itu di surga. Fada'a Bilalan, Nabi pun memanggil Bilal di pagi hari itu, sambil Nabi bersabda kepada beliau, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Wahai Bilal, dengan sebab amalan apa engkau bisa mendahuluiku ke surga? Innani dakhaltul jannatal barihata fasami'tu khashkhasataka amami. Ya, sesungguhnya aku semalam ya masuk surga. Ya, ini banyak penafsirannya, diperlihatkan bisa juga. Dan aku mendengar suara khashkhasataka, yaitu suara gesekan terompahmu, amami, di depanku, ketika aku diperlihatkan surga itu. Maka Bilal pun menjawab, ma adzantu qattu illa sallaitu rak'atain. Ya, aku tidak pernah adzan, mengumandangkan adzan ya sama sekali, melainkan setelahnya aku salat 2 rakaat. Wala asabani hadatsun qattu illa tawaddatu. Dan tidak pernah aku ya berhadas, melainkan aku selalu berwudu. Nah, ini menunjukkan ya keutamaan kita selalu punya wudu, ya, berhadas, wudu. Dan juga ada hadis lain sebetulnya dalam Sahih Muslim, wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Dan tidaklah menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Yang keempat adalah al-wudu'u inda kulli salat. Kita berwudu setiap kali kita mau salat, walaupun sebelumnya kita masih punya wudu. Ya, begitu maksudnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan hadis ini sahih, laula nasyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu wa ma kulli wudu'in bisiwak. Ya, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka berwudu setiap kali mau salat dan bersiwak setiap kali berwudu. Ya. Yang kelima adalah al-wudu'u min hamlil mayyit. Berwudu dengan sebab habis membawa atau menggotong mayit. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Nabi Dawud, dan hadis ini sahih, ya, Nabi SAW bersabda, man ghassala maitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya dia juga mandi, dan ini hukumnya sunnah, ya. Wa man hamalahu, dan siapa yang membawanya, menggotongnya saja, maka hendaknya dia berwudu. Ya, maka hendaknya dia berwudu. Ya. Yang keenam dari hal-hal yang kita dianjurkan atau disunnahkan untuk berwudu adalah al-wudu'u minal qai, yaitu berwudu dengan sebab kita muntah. Nah, ini berarti ya disunnahkan, ya. Oleh yang tadi kan di pembahasan pembatal itu ada khilaf. Nah, tapi di sini dibawakan ternyata disunnahkan. Berarti bukan termasuk pembatal wudu, karena kalau memang pembatalnya diwajibkan tentunya, bukan disunnahkan. Karena ada hadis Ma'dan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a, yaitu muntah, fa aftara fatawadda, lalu beliau iftar, ya, membatalkan puasanya dan berwudu, ya. Ini hadis dalam Jami' Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani.
Yang ketujuh, berwudu dengan sebab memakan makanan yang dimasak, ya, atau yang tersentuh oleh api, maksudnya makanan yang dimasak. Ini memang memakan makanan itu tidak membatalkan wudu, akan tetapi disunnahkan untuk berwudu. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam Sahih Muslim, tawaddu'u mimma massatin nar. Tawaddu'u mimma massatin nar, yaitu berwudulah kalian dengan sebab, ya, memakan, maksudnya apa-apa yang tersentuh api. Jadi makanan yang tersentuh api, ya, seperti yang jelas makanan yang dibakar, ya, seperti daging bakar atau sate, ataupun masakan-masakan yang lain yang artinya dimasak. Dan ini berdasarkan hadis-hadis yang cukup banyak dari beberapa sahabat, diantaranya hadis Ibnu Abbas, hadis Amr bin Umayyah, hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhum, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akala min lahmi ma massatin nar. Beliau memakan daging yang tersentuh atau terkena api, ya, dimasak dengan sentuhan api. Thumma qama fa shalla wa lam yatawadda. Kemudian Nabi langsung salat dan tidak berwudu. Ya, berarti ini menunjukkan sunnah. Fadalla dzalika ala istihbabil wudu'i mimma massatin nar. Jadi pada asalnya tidak membatalkan, tapi sebaiknya berwudu. Yang kedelapan, yaitu al-wudu'u lil junubi idza arada al-akla. Orang yang junub, ya, kalau dia ingin makan, maka sebaiknya berwudu terlebih dahulu. Tentu junub, ya, biar hilang hadasnya, hadas akbarnya, ya, mandi. Akan tetapi untuk meringankan hadas akbarnya, maka dia berwudu terlebih dahulu untuk makan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau junub, fa arada an ya'kul, lalu Nabi misalkan ingin makan, au yanam, atau ingin tidur, maka Nabi tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, berwudu seperti wudu mau salat. Dan ingat, ya, ini tidak menghilangkan hadas akbarnya, tidak. Ya, tetap nanti paginya harus apa? Mandi dulu sebelum salat subuh, atau harus mandi sebelum misalkan mau salat malam, ya. Jadi ini hanya sekedar takhfif saja, takhfif al-hadath al-akbar, ya, meringankan hadas yang besar, ya, ketika mau makan atau mau tidur, ya. Nah, itu. Yang kesembilan, sama seperti tadi, ketika mau mengulangi berhubungan, ya, antara suami istri, maka itu sebaiknya minimal berwudu. Li hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Sa'id dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Apabila salah seorang kalian, ya, wahai para suami, mendatangi, ya, istrinya, kemudian dia ingin mengulanginya lagi, maka hendaknya berwudu terlebih dahulu, ya. Adapun mandi boleh nanti belakangan, dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ghuslu faqad kana sallallahu alaihi wasallam yatufu ala nisaihi bi ghuslin wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap malam, ya, berkeliling ke seluruh istrinya, kemudian mandinya di akhir. Masya Allah. Ini menunjukkan apa juga? Kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Istri beliau berapa? 9, ya, Masya Allah. Istri kita 1 saja sudah ampun-ampun, ya. Dan terakhir nomor 10, ya, kita disunahkan berwudu ketika
mau tidur tapi tidak mau mandi dulu, dan tadi sudah disebutkan ya di hadis yang ke-8 itu dikatakan al-wudu'u lil junubi idza nama duna iktisal. Jadi kalau dia misalkan ya habis berhubungan dengan istrinya kemudian mau langsung tidur, maka sebaiknya wudu dulu. Kalau langsung mandi misalkan malas atau berat, ya nanti besok saja tidak masalah, tapi minimal apa dulu? Disunnahkan wudu dulu. Ya berarti kalau nggak wudu boleh tidak? Langsung tidur saja boleh, tapi hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh kalau langsung tidur tanpa apa? Wudu terlebih dahulu dalam kondisi junub.